Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 10. Makasih udah mulai bucin sama aku. Gatra pun melepaskan cekalan tangannya, sedangkan Pandu bergegas masuk dan menyuruh Arga untuk melajukan mobilnya ke kantor. Om, kenapa kamu suka banget maksa, sih? Protes Rasya, tetapi Pandu tidak peduli dan tetap duduk tenang di kursinya. Rasya ingin sekali mencakar wajah Pandu yang begitu menyebalkan baginya. Sesampainya di kantor, Pandu menarik tangan Rasya masuk ke ruangannya. Dia tidak peduli meski banyak pasang mata karyawan yang menatap heran ke arah mereka. Rasya berusaha meronta. Tetapi dia kalah tenaga. Pandu mengunci pintu dan membiarkan Arga berjaga di luar. Om, lepasin, tanganku sakit, rengek Rasya. Cekalan itu pun terlepas karena Pandu begitu tidak tega. Kamu bilang sudah terlambat, tetapi ternyata kamu jalan dengan lelaki lain. Kamu keterlaluan. Murka Pandu, bukannya takut, Rasya justru mengembuskan napas kasar. Om, kenapa mesti marah gitu? Hubungan kita ini hanya suami istri siri saja. Ucap Rasya santai, tetapi mampu membuat kemarahan Pandu semakin menjadi-jadi. Apa maksud kamu meminta menikah siri supaya bisa mempermainkan perasaanku? Tukas Pandu dengan nada tinggi. Tidak. Rasya mengelak. Om, jujur aja, siapa yang awalnya ingin mempermainkan siapa? Rasya tersenyum sinis saat melihat wajah Pandu yang mendadak gugup. Om, inilah kenapa aku minta nikah siri. Aku tahu Om nikahi aku bukan karena cinta, makanya aku minta nikah siri. Suatu saat kalau kita tidak berjodoh, kita bercerai hanya dengan satu kata talak. Tanpa susah mengurus surat perceraian. Jaga mulutmu. Pandu hampir saja menamparkan Rasya kalau dia tidak berusaha sekuat tenaga menahan emosinya. Om, bagiku yang keterlaluan itu Om sendiri. Aku cuma nebeng Mas Gatra sampai restoran. Om udah marah-marah. Bagaimana kalau aku membawa lelaki lain menginap di rumah kita? Sarkas Rasya. Tubuh Pandu menegang. Ucapan Rasya tepat mengenai ulu hatinya. Melihat Pandu yang membisu, sudut bibir Rasya makin tertarik jelas. Gea itu bukan wanita lain, dia adalah teman duet Om di atas ranjang. Hahaha. Rasya tergelak keras. Entah apa yang dia tertawakan, sikap Pandu atau justru kebodohannya sendiri. Namun, Rasya terkejut saat Pandu menyeret lengannya, memojokkan hingga menyentuh dinding. Dan tanpa berbicara Pandu langsung mencium Rasya dengan kasar. Rasya menolak, tetapi kalah tenaga. Pandu seolah sedang dirasuki setan. Rasya sudah menutup rapat bibirnya, tetapi Pandu menggigitnya hingga mengeluarkan darah. Lalu dengan lihai Pandu mengakses rongga mulut Rasya dengan lidahnya. Dia tidak peduli, meski Rasya terus saja memukul dada bidangnya. Setelah puas dengan bibir, Pandu menurunkan ciumannya. Menyapu seluruh leher Rasya hingga gadis itu menggeliat karena merasakan seluruh tubuhnya terasa meremang. Ada gelayar aneh yang baru pertama kali dia rasakan. Rasya mendesah tak kuasa saat Pandu menciptakan tanda kepemilikan di sana. Bunuh aku saja, Om. Rasya berkata di sela rasa pasrahnya. Kesadaran Pandu kembali. Dia melihat mata Rasya yang tampak berkaca-kaca. Dengan cepat Pandu menarik tubuh istrinya masuk dalam dekap eratnya. Maafkan aku, maaf, aku sudah keterlaluan. Pandu berkata penuh sesal, tetapi Rasya hanya diam mengusap air mata yang mulai perlahan turun. Arga merasa heran saat masuk ruangan dan di sana auranya terasa berbeda.
Pandu duduk di kursi kebesarannya, sedangkan Rasya duduk bersila di sofa dengan tangan sibuk bermain ponsel. Yang membuat Arga makin heran adalah sikap Rasya yang lebih banyak diam. Padahal biasanya mulut gadis itu tidak berhenti bicara. "Ga, nanti sore kita pulang ke rumah utama." Suara Pandu memecah keheningan di ruangan itu. "Tumben sekali, Tuan." Arga mengerutkan keningnya. "Momi yang minta aku pulang. Aku harus bertemu bocah tengil itu." Pandu menjawab malas, ekor matanya melirik Rasya yang masih saja diam. "Baiklah, Tuan. Apa Nona Rasya ikut?" tanya Arga hati-hati. "Aku enggak mau ikut, mau pulang ke rumah kontrakan aja," sela Rasya tanpa mengalihkan pandangannya dari ponsel. "Sayangnya kamu harus ikut karena ini perintah Momi." Nada suara Pandu terdengar tegas. "Om, aku juga kangen sama teman-teman. Besok aja aku kesana sepulang kerja." Rasya masih berusaha menawar, tetapi perintah Pandu tidak bisa diganggu-gugat. Dengan terpaksa Rasya hanya mengiyakan. "Om." Panggil Rasya mengejutkan Pandu yang baru saja fokus pada layar komputer. Pandu tidak menjawab, hanya menoleh ke arah gadis yang saat ini terlihat begitu ragu-ragu. "Aku pengen nginep di kontrakan semalam aja, boleh ya?" "Tidak." "Om, aku mohon." Rasya masih terus merengek manja. "Sekali aku bilang tidak, maka tidak," ucap Pandu penuh ketegasan. "Kalau begitu ceraikan aku." Arga dan Rasya terlonjak kaget saat mendengar gebrakan meja yang menggema di ruangan itu. Bahkan Rasya bisa melihat kilatan amarah dari sorot mata suaminya. Namun, Rasya mencoba tetap bersikap tenang. "Jangan pernah mengatakan perceraian karena aku tidak akan pernah mengabulkannya," hardik Pandu, tetapi Rasya justru mengembuskan napas kasar. "Om." "Diamlah, sekali lagi kamu bilang seperti itu maka aku akan membawa Parjan ke sini dan menjadi sopir pribadimu," ancam Pandu. Rasya justru tergelak saat mendengarnya. Pandu dan Arga menatap heran ke arah Rasya yang seperti orang gila. "Kamu yakin dengan ancamanmu, Om? Lihat aku sama Mas Gatra aja udah marah gitu, apalagi kalau si pantat wajah itu jadi sopir pribadi aku. Yang pernah ngatain kamu pria jelek, yang ada kamu bakalan menua sebelum waktunya karena kebanyakan ngomel." Ledek Rasya, gigi Pandu bergemerutuk saking kesalnya, tetapi dia berusaha keras untuk menahan agar tidak meluap. Pandu tidak mau lepas kontrol seperti tadi pagi. Ponsel Rasya tiba-tiba berdering, dengan cepat dia mengangkat panggilan itu saat melihat nama sahabatnya tertera di layar. Baru saja panggilan terhubung, tetapi suara tangisan Zeti sudah memekik telinga membuat Rasya makin khawatir. "Ra, gue tabrakan. Elu bisa datang ke sini sekarang?" Rasya hanya mengiyakan lalu mematikan panggilan itu secara sepihak. Setelahnya, dia bangkit berdiri dan berpamitan kepada Pandu. Awalnya Pandu hendak mengantar, tetapi 10 menit lagi ada rapat penting dan tidak bisa diwakilkan. Dengan berat hati Pandu membiarkan salah seorang karyawan yang terpercaya untuk mengantar Rasya sampai ke tempat Zeti. Selama dalam perjalanan, Rasya begitu cemas memikirkan keadaan sahabatnya. Begitu mobil berhenti di tempat kejadian, Rasya segera mencari sahabatnya. Tetapi dia terdiam saat melihat Zeti sedang duduk berdua dengan Zahra. Tidak ada bekas kecelakaan atau apapun itu. Yang ada dua gadis itu sedang duduk berbincang dan sesekali tergelak keras. Rasya berkacak pinggang, dan wajahnya penuh amarah karena merasa sudah dibohongi oleh kedua sahabatnya itu. Padahal dia sudah kalang kabut dan khawatir pada kondisi Zeti. Hahaha.
Suara cempreng Rahasia yang keras berhasil menghentikan keseruan mereka berdua. Katanya kecelakaan, tapi malah cekikikan di sini. Kalian nggak tahu kalau gue udah kalang kabut kesini saking cemasnya sama si Suketi? Ini ada apa? Rahasia terdiam saat mendengar suara yang tidak asing baginya. Dan ketika dia berbalik, tubuh Rahasia menegang saat melihat lelaki tidak asing yang saat ini berdiri di depannya. Bagaimana kamu bisa ada di sini? Tanya Rahasia tidak percaya. Memangnya kenapa? Yang kutahu ini tempat umum dan siapapun bebas berada di sini. Sahut Gilang, bibirnya tersenyum miring. Aku tahu itu, sekarang pergilah. Usir Rahasia, bukannya pergi, tetapi Gilang justru duduk santai di samping Zeti. Kalian saling kenal? Tanya Zeti. Tidak. Rahasia dan Gilang menjawab bersamaan. Zeti mengerutkan keningnya, sedangkan Zahra justru terkekeh. Suketi, gue mau balik aja, ternyata lo bohong sama gue. Rahasia tampak marah, tetapi Zeti justru tergelak keras. Gue nggak pernah bohong, swear deh. Zeti menunjukkan dua jarinya. Terus, lu bilang tabrakan, tapi nyatanya, sewot Rahasia. Gue emang tabrakan, tapi tabrakan sama cowok cakep. Jawab Zeti santai. Mendengar itu, Rahasia makin terlihat kesal dengan sahabatnya. Terus ngapain lu nyuruh gue kesini, bego? Umpat Rahasia saking kesalnya. Biar lu tahu ada cowok cakep di sini. Alis Zeti naik turun dengan bibir tersenyum menggoda. Sepertinya kamu sudah baik-baik saja. Jadi, lebih baik aku pergi dulu. Gilang bangkit berdiri dan berlalu pergi tanpa peduli pada teriakan Zeti dan Zahra. Selepas kepergian Gilang, gelakan tawa Rahasia terdengar menggelegar, bahkan mengalihkan beberapa orang yang berada di sekitar sana. Zeti menonyor kepala Rahasia untuk menghentikan tawa gadis itu. Diam. Bentak Zeti penuh amarah, namun Rahasia justru kembali tergelak. Gara-gara lu, cowok cakep tadi jadi pergi kan, Pekik Zeti saking kesalnya, namun Rahasia justru dengan santai menengguk abis minuman Zeti sampai tandas. Kurap, suara Zeti begitu melengking hingga Rahasia dan Zahra menutup kedua telinga mereka. Apa, sayang? Rahasia berseloroh diiringi gelakan tawa. Kenapa kamu selalu saja menyebalkan? Zeti melipat tangan di depan dada, tetapi Rahasia justru mengusap wajah kesal sahabatnya untuk menurunkan emosi gadis itu. Setelahnya, mereka pun asyik mengobrol sampai Rahasia lupa waktu. Bahkan dia tidak tahu kalau Pandu sudah menghubunginya berkali-kali karena ponselnya dalam mode silent. Mobil Arga berhenti di depan rumah kontrakan Rahasia karena sampai jam pulang kantor, gadis itu tidak kembali sama sekali. Setelah mobil benar-benar berhenti, Pandu segera turun dan berjalan lebar menuju ke rumah tersebut. Namun, langkah Pandu terhenti secara mendadak saat sebuah jambu jatuh dan tepat mengenai kepalanya. Pandu mengusap kepala yang terasa sedikit sakit. Kemudian, dia mendongak ke arah pohon jambu itu. Namun, bola mata Pandu melebar saat melihat Rahasia sedang duduk santai di sebuah batang pohon. Dan mulutnya sibuk mengunyah buah jambu tanpa dikupas ataupun dicuci. Sedang apa kamu di situ? Tanya Pandu setengah membentak. Lagi berak, Om. Rahasia menjawab asal, dan sibuk menggigit jambu yang tinggal separuh. Turun. Perintah Pandu, tetapi Rahasia masih saja duduk santai. Apa telingamu tidak bisa mendengar dengan baik?
Tanya Pandu ketus. Bentar, Om, nanggung. Rasya memakan jambu itu dengan cepat. Setelah jambu di tangan habis, Rasya segera turun. Arga yang melihat pipi Rasya yang menggelembung karena penuh dengan jambu hanya tersenyum lebar. Bahkan terlihat sekali gadis itu kesusahan mengunyahnya. Begitu sampai di bawah, Rasya memunguti jambu yang tercecer dan membungkusnya dengan kaos bagian bawah yang saat ini dikenakannya. Pandu menggeleng tidak percaya saat melihat tingkah istrinya yang begitu aneh. Masuk, Om. Suara Rasya tidak begitu jelas karena masih penuh jambu yang dia kunyah secara perlahan. Kamu seperti monyet, hina Pandu. Rasya hanya melirik sekilas lalu melangkah masuk tanpa peduli pada lelaki yang sedang tersenyum meledek padanya. Namun, tiba-tiba Rasya berlari kencang masuk ke rumah. Bahkan buah jambu dia biarkan berserakan di lantai begitu saja. Pandu pun merasa khawatir dan segera mengejarnya. Dia melihat Rasya memuntahkan jambu yang barusan dikunyah lalu berkumur dengan cepat. Pandu melangkah mendekat, sedangkan Arga yang juga merasa khawatir ikut mendekat. Kamu kenapa? Tanya Pandu cemas. Om, suara Rasya begitu pelan, namun saat dia berdiri tegak dan menghadap Pandu, awalnya lelaki itu terkejut. Tetapi sesaat kemudian mereka terbahak melihat bibir Rasya yang sudah membengkak. Mendengar tawa mereka, dengan kesal Rasya memukul dada bidang suaminya. Bukannya berhenti, gelakan tawa Pandu justru makin terdengar keras. Diamlah, Om, aku benci kamu. Selama di dalam mobil, Rasya tidak berhenti bercermin, menatap bibirnya yang sudah seperti ikan lohan. Pandu yang duduk di sampingnya pun hanya menutup tawanya supaya tidak meledak. Kecantikanku memudar. Rasya berpura-pura menangis hingga suaranya memenuhi mobil. Pandu yang merasa terganggu langsung membekap mulut gadis itu. Diamlah. Pandu melepaskan bekapannya dan membersihkan telapak tangannya dengan tisu. Astaga, Om kira aku rabies? Rasya begitu ketus. Lihatlah betapa seksinya bibirmu itu. Ledek Pandu. Rasya tidak menimpali, dan justru memajukan wajahnya dan hendak mencium Pandu untuk menggoda lelaki itu. Pandu mendorong wajah Rasya supaya menyingkir, tetapi Rasya mengumpulkan tenaga dan makin memajukan tubuhnya. Arga yang melihat tingkah mereka yang kekanak-kanakan hanya menggeleng tidak percaya. Tuan, Anda sudah kehilangan wibawa sebagai seorang CEO. Ucapan Arga yang mengejek seolah menyadarkan Pandu. Dia duduk dengan tegap dan berpura-pura tidak terganggu sama sekali dengan Rasya. Om, aku pulang aja. Ya, aku enggak mau ketemu Nyonya Lisa dengan bibir seksi seperti ini. Rengek Rasya, menatap penuh memohon kepada Pandu. Panggil dia Momi Lisa, dia sekarang ibumu. Protes Pandu. Rasya mendengkus kasar. Lagi pula, tidak apa kamu bertemu Momi seperti itu. Aku malu, Om. Rasya memajukan bibirnya yang masih membengkak. Pandu yang merasa gemas, tak kuasa untuk tidak mencubit bibir itu. Om, jangan sentuh bibir aku. Protes Rasya tidak terima. Bukannya berhenti, Pandu justru makin menggoda dengan mencubit pelan bibir tersebut. Kemudian, gelakan tawa Pandu terdengar mengeras. Arga yang mendengarnya bahkan sampai termangu sesaat. Sudah lama sekali Tuan Pandu tidak tertawa sebahagia ini sejak kematian Nona Amira. Mungkinkah sekarang Tuan Pandu sudah bisa membuka hatinya? Dia juga sudah tidak pernah bermain wanita lagi untuk menghilangkan kesedihannya karena kepergian Nona Amira. Sebelum memasuki rumah utama,
Rasya terlebih dulu memakai masker untuk menutupi bibirnya yang masih membesar. Pandu dan Arga hanya menggeleng saat melihatnya. Baru saja membuka pintu, mereka sudah disambut oleh Lisa juga Ferdinand. Kening Lisa mengerut saat melihat wajah Rasya yang ditutupi masker. Rasya tak lupa menyalami kedua mertuanya, sama persis seperti yang dilakukan Pandu. Bahkan, Lisa mencium pipi Rasya dengan penuh sayang. "Kamu kenapa pakai masker?" tanya Lisa penasaran. "Maaf, Nyonya, saya sedang batuk, takut nular." Rasya menjawab cepat. Pandu yang berdiri tidak jauh dari mereka, hanya melipat bibir untuk menahan tawa. Melihat itu, Rasya mendelik ke arah Pandu. "Jangan panggil Nyonya. Aku sekarang adalah momi kamu." Lisa berbicara lembut, Rasya hanya mengangguk mengiyakan. Mereka pun duduk bersama di ruang keluarga. Sedari tadi, Lisa terus merangkul anak menantunya itu. "Kalian menginap di sini, kan?" tanya Lisa penuh harap. "Tidak bisa, Mom." Pandu menolak cepat. "Kenapa?" Kali ini, Ferdinand yang bertanya karena dia juga sangat ingin putra sulungnya itu menginap di rumah utama. "Lain kali aja, Dad. Untuk saat ini aku belum bisa menginap." Pandu masih menolak. Rasya terdiam karena dia tahu apa alasan Pandu tidak mau menginap. Kalau bukan Gea memang apalagi, Rasya mengembuskan napas secara kasar. "Kamu mau menginap di sini, Ra?" tanya Lisa penuh harap. Rasya bingung dengan menatap Pandu, tetapi lelaki itu justru melayangkan tatapan tajam. "Akhir pekan saja, Mom. Nanti akhir pekan aku mau menginap di sini." Rasya menjawab sekenanya. "Baiklah, Momi tagih janji kamu nanti. Akhir pekan kamu menginap di sini." Lisa merasa sedikit bahagia. "Bagaimana dengan malam? Kamu sudah datang, Kak?" Suara dari tangga mengalihkan perhatian mereka. Rasya begitu terkejut saat melihat Gilang sedang menuruni tangga dengan begitu santai. Rasya makin mengeratkan maskernya karena tidak mau Gilang sampai mengenali dirinya. Ya, walaupun itu pasti akan percuma. "Sudah, kamu abis ngapain? Kenapa baru turun?" Wajah Pandu terlihat sedikit tidak bersahabat. "Aku abis tidur." Gilang mendudukkan tubuhnya di samping Pandu. "Dia istrimu?" tanya Gilang, dagunya menunjuk ke arah Rasya. Pandu hanya menjawab dengan anggukan kepala. Tatapan Gilang kepada Rasya begitu menelisik karena merasa tidak asing dengan postur tubuh gadis itu. "Bisakah kamu membuka maskermu?" pinta Gilang, tetapi Rasya menggeleng. "Ra, buka maskermu sebentar saja, biar adik iparmu melihatnya." Bola mata Rasya membola saat Lisa mengatakan adik ipar. Dia tidak menyangka kalau lelaki menyebalkan itu adalah adik iparnya. "Tidak, Mom." Rasya menolak, tetapi Lisa menatap Rasya dengan penuh harap hingga membuat gadis itu menjadi tidak tega. Dengan terpaksa Rasya membuka masker itu, tetapi sebelumnya dia menutup bibirnya yang membengkak. Pandu yang melihat itu pun hanya berusaha menahan tawa hingga membuat Rasya mengumpatinya di dalam hati. "Kenapa kamu?" Suara Gilang yang menggelegar membuat mereka terkejut dan terheran, sedangkan Rasya kembali membenarkan maskernya. Pandu menatap Gilang dengan tajam dan seolah sangat menuntut jawaban. "Di mana kalian kenal?" tanya Pandu penuh selidik. "Kenal sama siapa, Om? Dia?" Rasya menunjuk Gilang yang saat ini sedang tersenyum miring. "Memangnya siapa lagi?" Suara Pandu terdengar ketus. "Astaga, jangan galak-galak, sih, Om."
Rahasia mengembuskan napas kasar. Kak, aku enggak ngangka kalau seleramu ternyata bocah ingusan. Ledek Gilang. Rahasia melotot ke arah Gilang. Aku ini gadis dewasa bukan bocah ingusan. Kamu itu yang ingusan. Rahasia menimpali, tetapi Gilang justru semakin meledek. Kupikir kakak iparku itu gadis yang tinggi, bodi aduhai, seksi, dan itulah. Enggak tahunya ternyata bocah lempeng kaya batu alam. Jaga bicaramu, Lang. Bentak Pandu. Tangannya terkepal erat karena tidak terima dengan ucapan Gilang barusan. Namun, Gilang justru terkekeh. Kak, kukira kamu akan mendapat pengganti Kak Amira dengan gadis yang hampir sama dengan dia. Tapi ternyata, dia tidak lebih baik dari Gea. Gilang Harisy Andaksa. Teriak Ferdinand membuat suasana di sana seketika senyap. Namun, rahang Pandu terlihat mengeras karena emosi yang perlahan naik ke ubun-ubun. Lisa yang melihat kemarahan suaminya hanya bisa mengusap punggung Ferdinand untuk menenangkan. Jangan kamu bahas wanita itu lagi. Amira sudah bahagia di surga, dan jangan sekalipun kamu menyebut nama adiknya. Kenapa, Pa? Tanya Gilang santai. Bukankah kamu tahu, Tuan, Nyonya, saya minta maaf. Saya harus pergi karena ada urusan mendadak. Mereka terkejut melihat Rahasia yang bangkit berdiri dan hendak pergi dari sana. Kamu mau kemana? Tanya Pandu setengah membentak. Dia ikut bangkit dan melangkah mendekati Rahasia. Aku baru ingat kalau Suketi butuh bantuan, Om. Nanti kalau udah selesai aku kesini lagi. Rahasia berusaha menahan emosi yang begitu menyesakkan dada. Rahasia menangkup tangan di depan dada lalu bergegas pergi tanpa peduli pada teriakan Pandu yang terus saja memanggil namanya. Kalau sampai Rahasia benar-benar pergi, aku tidak akan segan-segan menghabisimu. Murka Pandu menunjuk wajah Gilang yang tetap bersikap tenang. Gilang, kamu keterlaluan. Bentak Lisa, menatap penuh kecewa kepada putra bungsunya. Mom, aku hanya ingin lihat seberapa cinta Kak Pandu kepada istrinya. Gilang menjawab tenang, tapi kamu sudah keterlaluan, kamu sudah menyakiti hati Rahasia. Omel Ferdinand, dia memijit pelipis untuk mengurangi rasa pusing. Menghadapi putra bungsunya memang butuh kesabaran ekstra. Karena selain bermulut pedas, Gilang juga suka mencari masalah dengan orang lain terutama Pandu. Itulah kenapa Pandu selalu memanggil adiknya dengan sebutan bocah tengil. Dedi dan Momi tenang saja. Aku akan menjelaskan semuanya pada kakak ipar nanti. Sekarang biarkan saja dulu Kak Pandu kalang kabut menghadapi kemarahan istrinya. Gilang menggigit bibir untuk menahan tawa. Astaga, Gilang. Rahasia yang hampir sampai gerbang langsung menghentikan langkahnya saat merasakan sebuah tangan kekar menariknya masuk ke sebuah pelukan hangat. Sebuah pelukan yang terasa begitu nyaman. Maafkan aku. Rahasia terdiam mendengar suara Pandu yang begitu lirih bahkan nyaris tidak terdengar. Kenapa Om minta maaf? Tanya Rahasia seolah tidak ada apa-apa. Soal ucapan Gilang, balas Pandu tanpa melonggarkan pelukannya. Aku baik-baik saja, Om. Aku malah seneng karena akhirnya tahu kalau Nona Gea adalah adik pacar Om Pandu dulu. Rahasia tampak terlihat tenang, tetapi Pandu yakin kalau istrinya hanya berpura-pura terlihat baik-baik saja. Om, panggil Rahasia setelah cukup lama mereka hanya saling diam. Pandu tidak menjawab, hanya berdeham sebagai respon. Makasih udah mulai bucin sama aku. Rahasia terkekeh. Jangan terlalu percaya diri.
bersambung.